Sementara papa selalu bilang be yourself. Even lu cuma main 2 nada, 3 nada, jelek mungkin, tapi nggak apa-apa, it's you gitu. Instead of lo main sekian nada, tapi itu punya orang yang lo jiplak, lo hafalin, and then lo anggap bikin itu kayak punya lo sendiri gitu. Jadi selalu bilang be yourself. Jadi dua hal ini yang buat aku stick with me sampai hari ini gitu, kayak being authentic, dan authenticity itu akhirnya kita kembalikan buat yang kasih semuanya. Gitu sih. Wow. Wow, keren banget itu value-nya, keren banget. Penasaran gimana di masa COVID? Kan tadi income-nya kan semua dari manggung, Ben. Income dari manggung. Terus sekarang COVID. Ya, sebetulnya mirip-mirip juga dengan banyak pendeta. Bisa dibilang ya. Jodoh semua cancel semua, jadwalnya cancel semua. Terus gimana bisa survive? Gimana istilahnya kalau hidup cuman kalau orang bisnis kan gini, maksudnya jangan taruh telurmu dalam satu keranjang gitu kan, kalau orang bisnis kan filosofinya. Maksudnya supaya jangan kalau itu jatuh ya kamu udah nggak punya telur lagi. Jadi taruh di beberapa, jadi kalau satu jatuh masih ada yang ini. Nah kalau Barry kan karena emang udah warisan dari papa, betul-betul musik itu calling, passion, kamu bisa hidup dari situ. Nah kan Barry punya income lain emang selain bermusik nih di masa COVID. To be honest nggak ada sih. Aku juga sama kayak papa, bener-bener purely dari musik. Makanya kalau kita ngomong kayak gini nih, aku udah nggak bisa, ini udah bukan my area, karena udah nggak masuk akal. Sebenarnya kalau boleh dibilang sampai hari ini, bulan Mei 2021 masih bisa hidup aja, nggak masuk akal kok. Gitu ya? Masih bisa hidup. Sebelum COVID, 1 bulan dari musik bisa dapat berapa? Sebelum COVID. Oke, sebentar aku harus ngitung ya. Sebelum COVID, 1 bulan dari musik. Berapa kali main sebulan? Katakanlah 3 kali main, yang panggung besar, lalu panggung kecil. Paling tidak 15 sampai 20 juta. 15 sampai 20 juta. In a month gitu. Itu yang fix ya, yang maksudnya ada pegangan. Waktu COVID ya nggak tahu. Tapi ya itulah Bang, maksudnya aku pindah ke rumah ini juga Januari. Ini juga anugerah. Januari ya? Malah di tengah COVID malah nggak masuk akal makanya. Pindah rumah ya? Nggak masuk akal makanya. Buat aku kayak ya bener-bener semuanya bener-bener gak bisa dijelasin sih kalau aku jujur aja, ini bagian yang ini nggak make sense soalnya, nggak make sense gitu. Jadi aku nggak punya bidang pekerjaan lain, aku nggak ada pemasukan dari tempat lain, purely from music. Yang lumayan membuat survive karena memang ngajar, aku ada ngajar, jadi ada pemasukannya tetap tiap bulan. Ngejar by Zoom, ngajarnya atau? Ngajar by Zoom, by WhatsApp juga gitu. Banyak juga Zoom yang tiba-tiba mereka bikin klinik, bikin apa gitu, master class atau apa. Ya udah itu bisa aku jalanin. Tapi sebenarnya doesn't add up gitu. Kalau dihitung sebenarnya nggak masuk akal. Nggak mungkin bisa ya, cukup nutup ya? Gitu. Harusnya nggak masuk akal gitu. Nggak bisa, harusnya nggak cukup. Tapi ya kenyataannya cukup sampai hari ini. Jadi kalau ditanya tipsnya gimana menghadapi pandemi, nggak ada. Yang penting optimis aja gitu. Kalau aku dari awal soalnya gitu, aku punya mindset, aku sama teman-teman, sama Roy segala, semua tim kita bilang, mindset kita gini, pandemi itu bukan sesuatu yang harus membuat kita mengutuk gitu. Tapi kita introspeksi diri gitu justru. Dan di sisi lain juga being optimistic aja. Kalau aku selalu look for the silver lining gitu, kayak nih ke awan gelap nih, kan di baliknya pasti ada silver lining, kan ada cahaya di baliknya. Kita percaya sama that light aja gitu. Kalau buat aku sih terang kok gitu. Cuman gimana kita cope to the situation aja. Kalau ditanya ada titik terendah, ada. Aku titik terendah Januari kemarin malah. Aku udah berpikir macam-macam, udah browsing kerjaan, masuk kerja aja apa ya gitu, cari lamaran kerja yang masih terima pendidikan D1. Sempet gue daftar Gojek ya, gue food nganter makanan aja kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Cuman ya itu tiba-tiba kayak ada di hatiku kayak ada kayak buat aku Tuhan bicara gitu, dia bilang kayak tenang aja, stay still aja, be still aja gitu, dan ya udah tiba-tiba ada aja gitu. Jadi benar-benar semuanya nggak bisa dijelaskan. Wow, just mungkin pegang prinsip kayak do your best and God do the rest gitu ya. Itu. Do what you can, and God will do what you cannot. Benar. Dan akhirnya aku pun
bukannya aku duduk-duduk diem aja, enggak. Aku tetap gerak kan. Tetap gerak. Kayak akhirnya aku sama teman-teman kita mulai produksi YouTube channel. Iya, iya. Jadi kayak keren loh itu. Kita gerak deh gitu karena ada penghasilan yang nggak ada, malah keluar uang tapi nggak apa-apa, at least kita gerak. Dan bener justru waktu kita gerak itu ada aja gitu yang provide, yang supply gitu. Jadi kayaknya memang kita harus buat movementnya dulu. Kalau nggak ada perbuatannya ya stop di situ aja gitu. So kita bergerak dalam artian kita punya pemahaman ya kita gerak mengisi kekosongan juga daripada ngapa-ngapain gitu. Yuk kita gerak aja bikin YouTube channel, aktifin segala macam dan puji Tuhan animonya oke banget. Dalam waktu sekian bulan, 3 bulan subscribers naik udah 4.000 lebih dalam 3 bulan ini ya. So buat aku ya ternyata memang kita harus gerak dulu gitu. Bukan berarti kita hanya duduk diam nunggu aja, enggak. Betul. Memang kita harus tetap gerak. Ya itu tadi. Do your best, let God do the rest. Iya. Wow. Keren. Ya, aku pengen tanya dong sedikit. Ya walaupun udah kenal lama tapi kehidupan masa kecil Berry gimana sih? Berapa bersaudara sih, Ber? Aku itu sebetulnya 5 bersaudara harusnya. 5? Harusnya. Karena papa dan mama sudah pernah menikah sebelumnya. Oke. Masing-masing dikaruniai 2 anak. Oke. Jadi 2 anak dari papa, 2 anak dari mama. Tapi kalau secara technicality aku sebenarnya anak ketiga. Anak ketiga dari masing-masing karena ya mereka punya 2 anak, aku anak ketiganya. Masing-masing punya 2 anak, aku anak ketiga. Tapi kalau dari mereka berdua as a couple ya tunggal sebetulnya. Anak tunggal. Sebetulnya anak tunggal gitu. Tapi ya aku besar dengan environment ada 2 kakak yang dari mama ikut tinggal di rumah. Dulu kakakku yang satu juga Kak Fiona sempat tinggal di rumah juga waktu masih kecil. Tapi terus umur berapa dia pindah waktu dia udah mulai dengan VOG gitu. Upbringingnya seperti itu sih. Bah jadi bener-bener memang yang tadi balik lagi musik banget itu juga. Terus bungsu ya mungkin ya. Jadi kayak kadang-kadang anak emas juga kayaknya, anak kesayangan juga gitu. Kadang-kadang terlalu dimanja juga sih kalau aku boleh jujur gitu. Cuman apa ya? Yang pasti papa mama memang sangat penuh kasih sih mereka buat ke aku ya. In a way gitu manjain. Tapi in a way juga nggak bikin aku jadi apa ya? Nggak bikin aku jadi anak yang manja. Aneh ya. Mereka memanjakan tapi bukan dengan cara yang membuat aku jadi anak yang manja gitu. Jadi nggak semuanya diturutin juga gitu. Tapi sebisa mungkin mereka memberi yang memang ada benefitnya. Lebih dekat mana dengan mama sama papa? Nah itu pertanyaan yang aku nggak pernah bisa jawab karena aku merasa dekat sama dua-duanya. Ya? Karena dulu juga papa mama juga dari kecil selalu bilang gitu kayak lebih sayang mana biar papa apa mama? Papa mama. Mama apa papa? Mama papa. Aku sayang dua-duanya gitu. Jadi nggak bisa dibilang karena memang kita sering banget pergi bertiga kan dari dulu. Gitu ya? Lebih sering spend waktunya bertiga gitu. Jadi most of the time kalau papa main di mana, mama pasti ikut, aku ikut. Gitu. Jadi memang spend hidupku tuh memang di bertiga ini gitu. Jadi memang dari dulu buatku hubungan kita bertiga memang nggak ada yang lebih dekat sama yang mana, tapi memang punya hubungan berbeda aja gitu kan. How we connect with our mom kan pasti beda dengan how we connect with our dads gitu. Tapi dua-duanya menurut aku sih sama kedekatannya. Kalau sama kakak-kakak? Kalau sama kakak-kakak ya memang sempat tinggal satu rumah berlima gitu? Iya sempat tinggal satu rumah berlima. Satu rumah. Bahkan dulu yang aku tadi cerita Kak Fiona pun juga sempat serumah juga, tapi itu aku masih kecil sekali ya. Lalu sisanya ya tinggal serumahnya waktu kakak-kakakku yang dari mama 2 orang. Sempat tinggal berlima. Dekat sama mereka semua juga? Dekat juga, dekat gitu. Itu sih. Ya, kalau dari sisi warisan, kalau dalam bahasa Inggris kan beda antara inheritance dan legacy. Kalau inheritance kan lebih uang, bangunan fisik yang bisa habis dalam waktu sekejap. Kita melihat banyak tuh anak-anak konglomerat begitu bapaknya meninggal, ya warisin pabrik, perusahaan, tapi habis dalam sekejap ya. Tapi legacy is beyond, beyond money, yang akan terus bertahan. Orangnya udah nggak ada, tapi tetap legasinya ini kan hidup, bahkan terus multiply dan terus berlipat dalam kehidupan anak-anaknya gitu ya. Nah, legacy apa selain musik tadi ya, nilai-nilai dalam bermusik, personally Papa itu seperti apa sih pribadinya? Karena ya Abah sih kagum aja lihat ya Berry dengan nilai-nilai seperti ini pasti nggak akan beda jauh dari papahnya kan gitu dari sisi itu. Kalau dari sisi karakter, personality, Papa warisan apa yang diajarin ke Berry itu?
pertama dia nggak pernah membatasi pergaulannya. Nggak batasi. Dia bisa bergaul dengan siapa aja, dia bisa ngobrol dengan akrab sama, ini being very honest ya, bisa ngobrol sangat akrab dengan tukang cendol, bisa ngobrol sangat akrab dengan menteri, bisa ngobrol sangat akrab dengan pejabat gitu, karena dia nggak pernah membatasi dirinya gitu. Jadi dia bisa ngobrol, bisa ke semua kalangan gitu. Karena kan ya terutama kalau dia dulu dia gig gitu main jazz kan, yang datang pasti orang-orang besar kan, pejabat-pejabat, menteri-menteri gitu, sering dipanggil ke acara-acara yang memang acara-acara orang-orang pemerintahan. Gitu. Jadi bisa ngobrol, mereka masuk dan bisa jadi teman deket, bisa ngobrol sampai gue lu gitu yang udah nggak ada batasan gitu. Tapi ketika dia bisa ngobrol sama satpam pun dia bisa ngobrol dengan baik, bisa ngobrol dengan tetap hormat. Jadi yang itu yang membuat aku dari dulu belajar untuk menghormati orang, tidak melihat dari latar belakang ataupun pekerjaannya atau status sosialnya. Tapi setiap orang kita hargai sama gitu. Karena setiap orang adalah human being gitu. Jadi kita hargai mereka dengan cara yang sama. Lalu papa orang yang nggak suka duit juga. Nggak suka duit? Nggak suka duit juga. Jadi dia bukan tipe orang yang kerja buat duit gitu, nggak kerja buat uang, nggak. Jadi dia nggak pernah curang dalam urusan hitung-hitungan. Dicurangin sering, tapi dia nggak pernah curang. Jujur. Very honest. Apalagi when it comes to his work. Kalau urusan musik dia sangat honest gitu. Dia, ya tadi aku bilang ke aku gitu sebagai anaknya, dia nggak akan bohong. Jelek ya jelek. Bagus ya bagus gitu. Lu bisa nggak suka sama orangnya, tapi kalau musiknya bagus, ya bagus. Nggak perlu suka sama orangnya, musiknya bagus kita pisahin gitu. In the same way, lu boleh suka banget sama orangnya, tapi kalau musiknya jelek ya jelek aja gitu. Jadi dia very honest in terms of that gitu. Terus leader yang baik, a very good leader kalau buat aku. Dia selalu tahu dia mau kayak gimana gitu. Itu yang sangat aku belajar. Bukan hanya ya, tentunya itu resemblance paling banyak di musik tentunya. Kayak dia jelas banget. Gue maunya gini itu udah jelas. Tapi itu pun jadinya jelas di kehidupan sehari-harinya juga. Dia tahu banget mau gini. Orangnya tapi in a way juga orangnya nggak kaku. Gitu. Orangnya sangat loose. Very light, bisa bercanda-bercanda, bisa ketawa-ketawa. Demokrasi juga maksudnya. Iya, sangat. Beri kebebasan ya. Sangat. Dari dulu pun aku kalau ngobrol sama dia nggak pernah ada batasan. Jadi aku sama papa tuh bukan takut. Tapi hormat, respect. Respect. Jadi bukan takut, aku nggak pernah takut sama dia in terms of wah gue takut dipukulin, nggak, dia bukan tipe orang tua yang kayak gitu. Tapi saking dia baiknya, sekalinya dia marah dia tuh cuman berlaku kasar sama aku, cuman sekali aku disentil, itu aku udah nangis habis-habisan. Disentil tuh ya? Disentil aja. Nggak pernah pukul? Tidak pernah pukul sama sekali. Kata-kata yang harsh gitu ya? Nggak pernah keluar kata kasar. Jadi bener-bener dari situ aja, dari satu sentilan aja aku udah nangis. Jadi aku udah sadar bahwa aku salah gitu. Jadi bentuknya lebih ke ya tadi balik ke respect gitu, bukan karena ketakutan gitu. Jadi itu sih yang sangat buat aku sangat membekas dan mungkin made me who I am today kali gitu. Kayak in a way gitu ya. Dan aku pun ya jadinya jadi kayak gitu juga, sangat jujur gitu sama istriku aja gitu. Kalau dia nyanyi nggak bagus, mau dulu istri gue ya nggak bagus, gue bilang nggak bagus gitu. Kalau lagi bagus ya gue bilang bagus gitu. Jadi hal kayak gitu yang membuat aku jadi mungkin jadi implement di my own character gitu. Ini papa kan tahun lalu ya, udah pulang ya. Gimana? Kehilangan banget dong? Kalau kehilangan banget, dalam artian aku sangat merindukan ngobrol sama dia, sangat merindukan bisa meluk dia. Apalagi kalau when it comes to music, aku nggak punya tempat nanya lagi sekarang kan. Jadi kalau aku ada masalah musik yang aku nggak bisa percayain, ya udah sekarang aku nggak bisa percayain. Kalau dulu aku bisa ngobrol sama dia gitu, Pak ini gimana ya gitu, dan bisa dapat solusinya langsung. Tapi sekarang ya nggak bisa gitu. Tapi in a way juga, aku nggak ngerasa apa ya, kalau boleh dibilang, nggak ada unfinished business gitu sama papa, karena aku nggak pernah punya masalah sama dia, semuanya sangat baik-baik, hubungannya sangat luar biasa, jadi nggak pernah ada kayak ganjelan kayak gue belum gini, gue belum gitu, nggak, karena memang dan dia tahu, setiap hari pun dia tahu kalau aku sayang sama dia, even beberapa hari sebelum akhirnya dia meninggal pun kita masih ketemu, masih segala macam, jadi nggak pernah ada beban ya, nggak pernah ada ganjelan gitu. Jadi kalau buat aku pribadi sih, he's in a better place now, he's happy gitu. Dibanding dia kan sempat 2 tahun sakit, aku juga sedih ngeliat dia 2 tahun sakit. Jadi buat aku in a way itu kayak dia bebas dari situ. So nggak ada, buat aku sih no regrets in a way gitu ya. Tapi kalau kehilangan kangen setiap hari.
setiap hari pasti kangen, pengen ngobrol, pengen meluk, kangen baunya gitu kan. Kan kalau kita kan paling gampang ingat dari bau wanginya seseorang wanginya papa tuh aku ingat gitu. Cuman ya udah balik lagi, he's in a better place. Iya. Sekarang kalau dari sisi pengaruhnya papa buat Barry sebagai suami, sebagai ayah sekarang buat Jeremy ya, sejauh apa pengaruhnya? Iya, dia juga bukan impact. Dia bukan seorang papa dan suami yang sempurna, tapi dia selalu berusaha yang terbaik gitu. Jadi yang aku senang dari dulu kalau ngeliat papa tuh dia orang yang sangat jarang punya keinginan. Jarang punya keinginan. Jadi selalu mengutamakan apa yang aku pengen sama mama pengen aja. Yang dia pengen tuh jarang banget. Jadi paling dalam span waktu setahun tuh paling satu kali dia pengen sesuatu yang pengen dia beli gitu. Itu hal simple sih. Tapi akhirnya itu melatih aku jadi orang yang kayak gitu juga, in a way gitu. Jadi kadang-kadang istriku aja kalau mau beliin kado aja bingung, beliin apa ya, lu nggak pernah pengen apa-apa gitu. Gua nggak pernah pengen apa-apa gitu, udahlah gitu. Jadinya kalau aku bercandainnya gitu, pokoknya anak sama istri lah, papa mah gampang gitu. Kalau aku mah istilahnya gitu, jadi bercandaannya gitu kayak papa mah belakangan gitu. Jadi akhirnya itu yang aku berusaha implementasikan. Itu nilai papa banget tuh yang seperti itu ya. Yang sekarang Barry turunin juga lihat. Buat istri anak. Well, ada juga nilai-nilai yang buat aku kayak mungkin nggak perlu aku sebutin, tapi pasti ada kekurangan-kekurangan papa yang aku belajar dari situ. Kayak gue nggak boleh jadi kayak gitu. Kalau mau jadi suami yang lebih baik, ada hal-hal yang harus saya tinggalin gitu. Karena kan pada dasarnya, aku kagum sama papa. Menurut aku semua anak yang punya hubungan baik dengan papa, dia pasti pengen jadi kayak papanya gitu. Itu the man that he idols gitu kan. Tapi in a way juga kalau memang dia ada hal-hal yang salah ya kita juga nggak bisa ambil itu kan. Karena kan pada akhirnya yang aku bentuk sekarang keluarganya Barry Likumahua, bukan keluarganya Benny Likumahua. Betul. So ada nilai-nilai dari keluarga Benny Likumahua yang bagus aku ambil, tapi aku harus membentuk sebuah keluarga baru yang tentunya kalau aku pribadi dan istriku kita dengan dasar firman Tuhan udah gitu. Balik ke situ. Harus biblical gitu. Tapi kalau misalnya ada nilai-nilai bagus yang bisa kita ambil, kita tetap ambil, kita implementasikan gitu, kita tetap terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, teman-teman Abah, udah bahas banyak ngobrol, tapi Abah masih pengen ngobrol lagi nih sama Barry. Hari-hari ini kan di tengah-tengah COVID ini kasus KDRT tinggi. Ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan kemudian perceraian juga di beberapa tempat naik, shoot up, yang luar biasa ya. Dan itu yang menarik datanya juga adalah yang menggugat cerai suami 70% itu perempuan yang menggugat cerai suami. Kemudian 70% juga datanya adalah menggugat cerai, istri ini menggugat cerai suami karena masalah ekonomi. Nah jelas COVID ini betul-betul memukul salah satunya ekonomi banyak keluarga entah suami di fire dan seterusnya ya. Seterusnya. Nah kalau Barry sendiri sama Dinda gimana? Ada ribut-ribut di masa gini nih, gimana handle stressing tadi itu? Untungnya kalau aku pribadi ya, Dinda seorang istri yang luar biasa penolong kalau buat aku. Bukan karena orangnya ada di sini, tapi ntar tambahin ya. Tapi buat aku pribadi memang ini fakta gitu, bahwa memang dia sangat suportif. Dari sepanjang pandemi itu nggak pernah sekalipun dia ngomong soal kayak lo gini dong, lo begitu dong, lo begini dong supaya kita ada uang, nggak pernah sekalipun gitu. Dan dia pun ya karena mungkin dia juga jadi saksi mata, kita sama-sama melihat kebaikan Tuhan kan, kita sama-sama melihat mujizat yang terjadi hari demi hari. Jadi kayak aku yakin dia juga pasti dalam satu sisi kayak ngerti bahwa ya lu mungkin kepala keluarga tapi memang lu bukan sumbernya gitu, sumbernya Tuhan gitu. Jadi kayak fokusnya sama. Jadi dia nggak pernah sekalipun nge-push aku untuk ya kamu apalah kamu. Sekali aja terjadi tuh bulan Januari kemarin aja waktu pas kita lagi bener-bener down banget gitu, bener-bener kayak boleh bilang lowest point gitu, yang zero account numbernya tuh zero tuh ya itu aja. Tapi dia cuman kayak itu pun dia nggak paksa gitu. Jadi lebih kayak coba deh kamu mulai mikir gitu, what can you do gitu. Jadi bukan menuduh ya, Bah gitu. Cara dia ngomong tuh bukan nuduh, tapi lebih kayak ngajak. Yuk kita mikir yuk apa yang bisa kita lakuin buat keluarga ini gitu. Gitu. Jadi nggak ada pressure, tapi in a way aku juga jadi tergugah untuk oke, gue harus bikin sesuatu nih gitu. Istilahnya kasarnya nih Bah, kalau kita mau pakai kacamata yang agak berbeda dikit, jual ginjal ya buat istri sama anak gitu kan. Cuman ya akhirnya in a way membuat aku jadi terlatih untuk ya udah
gue harus bikin sesuatu nih buat istri gitu. Jadi nggak pernah ada titik sampai kayak gimana nih nggak ada uang, nggak pernah sih, nggak pernah ada perdebatan seperti itu karena memang kita juga ngerasain banget gimana Tuhan jaga kita hari lepas hari gitu. Jadi nggak pernah ada kesempatan itu ya, kalau aku boleh bilang ya, nggak pernah ada kesempatan buat kita kayak marah-marah gitu, nggak pernah ada gitu. Lucunya sih gitu sih, jadinya justru pandemi ini justru membuat kita malah makin dekat kalau aku pribadi, karena kan aku jadi lebih sering di rumah juga. Di rumah ya. Kalau dulu kan dalam sebulan pasti seminggu sekali itu pasti ada tour, ada keluar kota gitu, jadi pasti pisah segala macam, keluar negeri. Sekarang kan hampir most of the time bareng. Di rumah terus bareng. Gitu malah jadinya hubungannya malah jadi lebih dekat gitu kalau buat aku sih. Iya. Nah ini kan problem dengan banyak ya musician atau artis. Biasanya kan apalagi di kota besar. Biasanya tadi problemnya kan tidak bisa kelola uang. Ya kalau hikmat dari seorang yang bernama Yusuf kan, dia dimasak kelimpahan, dia simpen, dia save, selalu prepare untuk masa nanti kekeringan kan, betul, gitu ya. Betul. Nah banyak kan ya musician di kota-kota besar gini yang dari punya prinsip hidup ya sehari cukup untuk sehari, kusah sehari dua hari. Wah, istilahnya berkat sehari, habisin sehari untuk gaya hidup gitu kan. Setelah itu akhirnya bingung kan, kelabakan kan, nggak bisa mengelola gitu. Gimana kalau kalian berdua financial planning, mengelola keuangan? Kebetulan kita memang sebagai suami istri, kita selalu punya satu tabungan yang boleh dibilang tabungan yang nggak dikorek. Nah, tabungan yang nggak dikorek itu kalau kita lagi punya banyak, kita masukin ke sana gitu. Sehingga akhirnya waktu pas pandemi pun itu menjadi satu sumber yang luar biasa buat kita, karena waktu pas kita lagi nggak ada penghasilan sama sekali, pas berhenti 3 bulan pertama pandemi itu kan Maret, April, Mei bener-bener nggak ada kegiatan, ya kita hidup hanya dari tabungan aja. Dari tabungan yang tidak boleh dikorek itu, dan tabungan yang memang sudah ada, yang memang tabungan keperluan gitu. Jadi akhirnya waktu tabungan keperluannya mulai habis, oke, kita pakai tabungan yang nggak boleh dikorek gitu. Jadi akhirnya itu jadi satu satu cara kita mengelola dengan kita udah tahu gitu, setiap kali kita dapat kelimpahan sesuatu, sebagian kita masukin ke sana. Jadi kita savingnya memang ada satu tabungan yang kita nggak korek gitu, Tapi sekarang ini pun juga, terutama baru sih, belum lama sih aku mulai mempraktekkan kayak dari sekian penghasilan gue udah harus mulai bagi-bagi sekian persen buat ini, alokasi. Udah mulai ada alokasinya. Jadi kita hidup hanya dari 40% atau 30%, sisanya kita alokasikan apakah tabungan, apa buat bayar ini, jadi semuanya sudah jelas gitu. Baru aku juga baru belajar. Terus kalau asuransi kan memang udah berjalan dari dulu. Aku udah hampir 10 tahun nih. Udah 10 tahun lebih memang selalu ada asuransi buat aku pribadi, ada asuransi buat anak. Jadi asuransi kesehatan juga ada. Jadi memang sudah tercover gitu. Karena memang nggak bisa dipungkirin tuh, salah satu problem terbesar musisi adalah menyadari bahwa dirinya produktif, tapi lupa bahwa akan ada hari di mana dia nggak produktif. Nah, betul. Kalau aku udah mencegah itu dari dulu, jadi aku selalu makanya aku udah punya dana pensiun. Asuransiku tuh asuransi dana pensiun dan asuransi kesehatan. Karena buat aku ya nanti kalau gue udah nggak produktif, siapa yang mau bayarin pensiun gue? Nggak ada. So I have to think about that dari sekarang gitu. Even dari 10 tahun lalu aku udah mulai. Waktu pas lagi produktifnya gitu. Jadi in a way itu caranya sih. Lalu pasangan muda nih kan yang paling hari-hari ini kan paling gampang, kalau kita udah males masak, kita kan delivery aja. Tinggal GoFood, GrabFood, apa segala macam, bukan sponsor ya, tapi itu namanya ojol lah pokoknya. Makanan online. Tapi jadi nggak relevan kan kalau cari istri yang pinter masak. Udah nggak relevan sebenarnya. Cuman akhirnya istriku pun jadi ahli masak semenjak pandemi kemarin. Karena memang ada poin di mana kayaknya kita harus kurangin nih pembelian online, karena ini lumayan ongkir gitu. Jadi kayaknya akhirnya beli cuman frozen food, lalu dia belajar masak, lalu beli apa dia mulai belajar bumbu ini bumbu itu. Akhirnya udah lumayan kita hidup dari dia memasak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih, hal-hal sehari-hari yang sebisa mungkin bisa kita tekan ya kita tekan. Even aku berpergian pun aku juga sekarang mikirin kayak kegiatan bepergian hari ini memerlukan mobil apa nggak? Kalau nggak, kita naik motor aja karena lebih murah bensinnya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih mungkin kelihatannya simple, tapi buat aku it works gitu. Iya. Ini Berry udah married berapa tahun ya? 3 tahun. 3 ya? Jalan 4 ya? Mau jalan. Baru mau 3 tahun. Mau 3 malah ya? Karena Jer baru 2 ya? Baru mau 2 tahun, iya. Iya. Gimana? 3 tahun nikah, biasanya konflik-konflik apa aja sama Dinda? Konflik paling beratku konflik terbesar kan? Paling besar aku sama Dinda tuh, konflik yang paling parah buat aku spray sih. Spray? Iya, Bah. Jadi sprayku selalu kebuka, sisi sebelah sini berantakan, itu dia marah banget.
Itu yang paling konflik sih. Spraynya bener dong itu tiap pagi. Jadi sesuatu yang nggak pernah terpikirkan kan. Dulu kan tidur aja gitu. Tidurnya agak liar ya. Jadi kalau tidur jadi kalau bangun pagi sekarang aku udah buru-buru sebelum dia bangun ngecek rapihin spray, pura-pura tidur lagi gitu. Nanti kalau dia bangun spray tadi aman, spray bagus gitu. Jadi itu salah satu konflik terbesar yang belum berakhir sampai hari ini. Gitu ya. Kayak aku mulai mengerti bahwa sepertinya nggak akan berakhir. Jadi ya, aku yang harus berubah. Itu sih bang, nggak ada yang konflik berarti. Ya dulu waktu kita baru awal nikah sebetulnya kita ada konflik. Kita sempet sampai kalau boleh jujur lumayan besar gitu. Lupa juga masalahnya apa sebenarnya. Waktu itu Dinda udah hamil J, kayaknya udah baru berapa bulan, sebulan 2 bulan gitu. Kita konflik besar. Sampai yang wah udahlah, kok buka cincin gitu. Tapi terus akhirnya ya itu ya, mungkin fungsinya kita waktu itu kita belum ngerti bahwa pastinya kita juga perlu bimbingan marriage gitu. Maksudnya setelah udah marriage pun harus ada bimbingan, harus ada mentoring. Tapi waktu itu yang kita andalkan adalah paling simpel dari hasil konseling pernikahnya dulu. Jadi kita buka catatan tuh, stop gitu lagi berantem, Dinda yang bilang stop. Kita buka catatan. Hah? Ya udah buka catatan sama-sama. Oh iya ya, poinnya ini. Terus kebetulan ada catatan 15 hal yang kamu suka dari istrimu gitu. Oh iya ya udah akhirnya baikan lagi gitu. Jadi hal kayak gitu sih, ada konflik. Berapa tahun sih sebelum menikah kenal Dinda? Kalau kenalnya aku kenal Dinda itu dari dia masih umur 16 tahun sebenarnya, dari tahun 2007. 2007, cukup lama ya? Tapi baru berpacaran sama Dinda tuh 2011. Jadi sebelum kita nikah udah 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun berjalan pacaran. 2018 kita menikah. Dinda, pacar pertama sampai nikah? Enggak. Pacar kesekian. Oh ya. Aku juga pacar kesekiannya dia. Berapa lusin? Wah, enggak lusin-lusin. Enggak sampai. Yang resmi cuma 2 kok sebelum Dinda, Bang. Yang gitu resmi banyak tadi memang. Tapi yang serius cuma Dinda. Ya ini kan godaan orang panggung kan ya. Tapi jujur dia udah tahu semuanya. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Sebelum menikah ya. Iya. Belum menikah rentan banget yang gitu ya, godaan seperti itu. Tapi waktu aku pacaran sama Dinda enggak sih, Bah. Waktu pacaran. Waktu ada sama Dinda. Ditemenin terus atau ketika sudah resmi? Ditemenin juga. Lalu aku juga nggak mau membuka celahnya juga sih. Karena... Gimana cara nggak buka celah? Orang foto, DM pribadi, kemudian... Iya biasanya sih aku nggak aku tanggepin. Gitu. Kalau waktu udah pacaran sama Dinda ya, kalau sebelum itu sih ya memang ngaco juga sih. Tapi pas udah pacaran sama Dinda, nggak mungkin kalau aku boleh ini ada orangnya sebenarnya nggak enak nih ngomong, tadi GR. Tapi karena memang aku sesuka itu sama dia kan dulu. Jadi waktu aku udah dapet dia tuh aku tahu gue harus jaga ini. Karena ini harta berharga gitu buat aku pribadi. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang... Nah waktu itu aku ngerasanya kayak pas sama Dinda tuh kayak aku pengen banget sama orang ini gitu. Jadi once aku bisa dapetin dia tuh udah sesuatu yang berharga banget, makanya nggak pernah kepengen membuka celahnya juga. Celahnya aku tutup aja gitu. Sebisa mungkin menjaga. Ya dan dari dulu pun sebenarnya dari sebelum pacaran pun gitu ya. Kayak misalnya tadi bicara soal foto. Kalau foto sama cewek-cewek udah pasti kan mereka pengen meluk apa segala. Aku berusaha selalu membatasi diri. Dari dulu emang aku udah kayak gitu. Aku nggak suka yang ayo gitu. Aku nggak suka. Aku bukan tipe yang kayak gitu juga pada dasarnya gitu. Jadi sebisa mungkin aku membatasi. Jadi melihat diri bukan flamboyan yang tebar pesona, seneng. Gak mau. Lucunya di luarnya beredarnya kabarnya kayak gitu. Sampai Dinda sendiri bingung. Lu katanya gini, pas aku udah cerita, ternyata lu nggak separah itu ya? Enggak, emang gua nggak kayak gitu. Jadi ya akhirnya ya udahlah, banyak orang membuat rumor tapi rumornya nggak tepat. Gitu ya. Gitu. Apa arti keperjakaan buat kamu? Wah, arti keperjakaan. Waktu menikah perjaka nggak? Enggak. Being fair. Enggak. Thank you for being honest. Iya, saya kira jadi pembelajaran ya. Enggak. Karena memang generasi sekarang udah nggak menghargai mungkin itu ya. Iya. Jadi sebelum menikah ya, sebelum dengan Dinda, yang paling liar yang kamu lakukan apa sebagai seorang musisi yang jelas godaan besar dikelilingi? Tapi ke narkoba nggak dong? Enggak. Narkoba sih enggak. Ya pernah ganja. Ganja pernah? Sampai ganja, iya. Tapi nggak pernah sampai obat-obatan kayak putau, sabu, kokain itu nggak pernah. Sampai kecanduan yang nggak pernah gitu. Nggak pernah. Ya. Dan ganja pun nggak kecanduan juga. Nggak. Karena memang dunianya memang mungkin karena aku bergeraknya juga di jazz kali ya. Jazz ya, betul ya. Dan di jazz itu kan pengaruh ya musik. Iya. Kayak buat mereka ganja tuh kan
ya kita jadi chill, jadi kalem, jadi friendly, jadi seru. Dan Dinda pun dulu pas sudah pacaran sama aku pun kebetulan dia juga suka ganja juga dulu gitu. Jadi kita bareng kalau ngeganja. Cuman memang kita nggak pernah nyari. Pada masa itu ngeganja sebelum main tuh seru. Seru ya. Seru gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang untuk mengurangi nervous atau enggak sih. Juga. Kalau aku kebetulan juga aku orangnya nggak nervous. Tapi memang itu menjadi apa ya? Elemen penambah aja. Which is yang sekarang kalau aku lihat ke belakang, ngapain sih dulu kayak gitu? Sebenarnya sia-sia gitu. For the sake of being seru. Padahal aku rasa mungkin juga jangan itu sugesti kali sebenarnya. Mungkin sebenarnya karena seru kebersamaan, wah ini jadi seru ya gitu. Padahal mungkin sebenarnya harusnya bisa seru-seru aja gitu. Cuman ya itu karena lingkungan. Dan waktu akhirnya aku berhenti, itu jadi sesuatu yang aneh buat teman-teman. Karena pas aku datang nge-jam lagi sama mereka gitu, jam session, mereka kayak, ayo gitu. Sorry, gue enggak gitu. Kayak, oh ya? Gitu. Jadi mereka kayak sempat menganggap aku aneh gitu, kayak kok jadi aneh ya si Berry gitu. Jadi gereja banget ya gitu. Banyak yang ngomong gitulah. Cuman ya buat aku itu keputusan pribadi kan. Aku mengambil ke sana. Gitu. Cuman nggak kalau untuk narkoba yang sampai level itu sih enggak. Dan kebetulan aku juga nggak suka yang dunia-dunia yang justru kalau Dinda dulu justru lebih sering tuh kayak di klub yang dance gitu, dugem gitu. Kalau aku enggak sih, bukan di situ juga memang areanya. Iya. Gitu. Wow. Ya. Iya. Dan salah satu penyebab banyak ini perceraian khusus di kalangan artis-artis kayak udah biasa banget ya. Biasa banget. Ya memang 3 sih kalau dalam penelitian kan, masalah seks, kemudian uang, ekonomi, kemudian unresolved konflik, perbedaan-perbedaan yang nggak pernah diselesaikan sampai tuntas, gitu. Kalau Berry, apa perbedaan apa dengan Dinda yang memang ya tentunya itu kan butuh proses kedewasaan masing-masing ya? Cara dia berkoneksi sama keluarga sih salah satunya. Kalau aku kebetulan bukan tipe orang yang aku tuh dekat sama papa mamaku aja. Jadi kayak aku nggak keluarga besar. Keluarga besar nggak. Aku papa mama tuh deket banget. Gitu. Sama kakak-kakakku lumayan deket, tapi jauh lebih dekat sama papa mama gitu. Tapi sama kakak-kakakku lumayan deket. Nah kalau sama keluarga besar sepupu-pupu, aku memang nggak punya hubungan gitu. Dan memang nggak apa ya, mungkin terdengar jadinya kayak kok orang arogan ya. Tapi karena aku nggak merasa punya sesuatu yang relatable selain hubungan darah gitu. Kayak kalau aku kan musik gitu, kalau aku seneng ngobrol tuh sesuatu yang berhubungan sama musik, berhubungan sama duniaku gitu. Tapi kalau kita ngobrol udah nggak ketemu obrolannya, nggak mau ngomong apa gitu. Jadi kadang-kadang buat aku itu sesuatu hal yang nah buat Dinda tuh hal yang aneh. Buat aku tuh biasa, karena dia sama keluarganya deket kan. Dia tahu, dia bisa datang ke acara keluarga aku tuh. Kalau acara keluarga dia tuh dia bisa semua akrab, ketawa-ketawa gitu. Dan memang seru di keluarga dia. Tapi kalau di acara keluarga aku gitu, aku bisa yang dia nanya, itu siapa? Nggak tahu. Nggak kenal gitu. Itu kayak sepupu deh. Yang itu siapa namanya? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Itu ketemu di jalan juga gue nggak tahu dia siapa gitu. Nah itu hal kayak gitu, perbedaan-perbedaan kayak gitu yang sebetulnya. Tapi buat aku pribadi sih nggak merasa terganggu. Cuma mungkin Dinda terganggu karena dia merasa mungkin dia pengen aku jadi orang yang lebih, ayo dong lo lebih tanya dong hubungan sepupu lo gimana sih gini. Sementara gue bukan orang kayak gitu dan memang dari dulu pun nggak kayak gitu. Paling hal kayak gitu sih, nggak pernah ada yang kalau perbedaan-perbedaan yang gimana banget sih nggak ada ya. Gitu. Hal kayak gitu sih paling. Nah terakhir nih, wah seneng banget ngobrol lama nih. Panjang loh. Iya. Pesan apa Berry buat pertama buat musisi ya, yang memang bergerak di situ dan di masa pandemi maupun mungkin ke depan harus mulai adaptasi dengan new normal ya, dengan berkaitan dengan karir atau panggilan sebagai di musik. Dan kemudian pesan buat para ayah di luar sana. Yang pertama kalau buat musisi mungkin yang teman-teman musisi harus tahu adalah musikmu itu bukan dirimu. Instrumenmu, keahlianmu bermusik itu bukan siapa kamu. Itu hanyalah elemen penambah identitasmu. Gitu. Jadi jangan temukan identitas kamu di musik karena nggak akan ketemu. Dan akhirnya once all else fail, kita jadi marah gitu. Karena kita ngerasa musik itu identitas. Dan aku pun dulu orang kayak gitu, harus diakui. Dulu aku sangat mengidentifikasikan diriku dengan musikku. Tapi puji Tuhan belakangan aku sadar bahwa enggak, identitas gue tuh bukan musik. Berry itu pemain musik memang. Tapi kalau boleh sedikit spiritual, sedikit religious gitu ya. Berry itu son of God dulu pertama, bukan son of God, child of God dulu. Berry Kumau itu child of God dulu, dia beloved dulu, child of God before dia musician gitu. Dan itu membuatku jadi konten gitu, jadi secure gitu karena even
if one day I can't even play music anymore juga, I'm still a child of God anyway gitu. Itu salah satu poin identitas kita siapa di dalam Tuhan itu penting. Jangan pernah membiarkan musik itu jadi identitas kita, karena kalau kita biarin itu jadi identitas kita, nanti kita terbawa. Once budayanya bergeser, kayak tadi kita bahas soal budaya kan, di budaya di jazz seperti ini bergeser, akhirnya kita ikut terus berubah, akhirnya kita nggak pernah ketemu karakter dan identitas kita yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, kalau buat para ayah, mungkin karena aku juga baru 2 tahun belakangan jadi ayah, tapi aku sudah merasakan kasih sayang seorang ayah yang luar biasa gitu. Buat aku hashtag ayah hadir tuh penting banget sih. Ayah hadir. Ayah hadir gitu. Kehadiran ayah itu penting dimanapun. Jadi kan aku sekarang pun melatih diriku untuk sebisa mungkin setiap anakku manggil papa tuh aku harus nengok. As simple as papa, ya gue harus ada buat lu gitu. Mau lagi pegang handphone kayak, kecuali memang lagi penting banget kerjaan, aku bakal bilang, J sorry ini papa harus kerja gitu. Please understand. Tapi kalau lain daripada itu yang nggak penting, aku bisa harus tinggalin handphone. Once dia bilang papa, gue harus datang. Karena itu yang aku alamin. Dan aku pengen anakku ngerasain hal yang sama. Dan aku pengen banyak orang tua juga, mungkin hal yang terdengar simple ya. Tapi sebisa mungkin kita memvalue anak kita lebih dari gadget-gadget kita, lebih dari apapun yang ada, karena sekian tahun pertemuan kita bersama dia itu lebih penting daripada sekedar berapa menit kerjaan yang mungkin kadang-kadang bisa lebih sekian prioritas. Gitu sih, Bah, kalau buat aku. Kalau pesen terakhir juga buat para suami sebagai suami, as a husband. Wah, buat para suami. Oke. Aku ngobrolnya dari sudut pandang yang agak ini dikit ya, spiritual dikit ya. Pastikan kita juga bukan power bank ya. Karena kalau kita jadi power bank juga kita capek, kita harus nge-charge terus gitu. Tapi ketemu sumbernya sih, kalau aku pribadi ngerasa aku aman banget sama Tuhan gitu. Bisa ngobrol sama Tuhan, bisa curhat sama Tuhan, bisa dapat apa yang aku perlu dari Tuhan. Sehingga ketika aku buat istri dan anak, aku bisa ngasih semuanya. Gitu. Kasarnya ya aku ngasih ke mereka, ngasih itu tanpa harus, mungkin terdengar sok righteous gitu ya, tapi emang sebenarnya itu kan tugas kita memberi tanpa harus harapin ada balasan gitu. Memberi. Kalau aku analoginya selalu, suami itu kan karena aku ngeliatnya dari Kristus dan gereja kan. Kristus sebagai mempelai pria, gereja sebagai mempelai wanita. Apa yang dilakukan Kristus buat gereja? Ya memberi terus kan, dia kasih semuanya. Jadi berarti kita harus menjadi serupa seperti itu. Walaupun memang nggak gampang, tapi at least kita mencoba mengejar keserupaan itu sih. Kalau buat aku, Bah. Mungkin itu ya tips buat teman-teman suami. Ini terdengarnya kayak gimana sih, mulia banget pesan lo, tapi memang itu sebetulnya sebaiknya yang kita lakukan. Wow, keren sekali teman-teman keluarga Abah yang lagi join ngobrol bareng Abah hari ini, khususnya dengan Barry ya. Dan banyak banget kita bisa belajar nilai-nilai sebagai musisi, nilai-nilai sebagai as a man, sebagai pribadi, nilai sebagai suami maupun sebagai ayah. Kata Abah itu ya kalau dalam bahasa Ibraninya ABBA, Abah, yang artinya adalah sumber. Ya, sumber, source. Seperti mata air. Ya, seperti mata air. Jadi kalau mata air itu beracun, ya kemana saja dia mengalir itu racun. Sebabnya kita punya pepatah bahwa buah itu tidak akan mungkin jauh dari pohonnya. Ya, jadi pohon mangga ya buahnya buah mangga. Gitu. Ya itu prinsip tentunya kesamaan atau keserupaan, prinsip likeness. Makanya ada tadi di awal like father, like a son, seperti itu. Jadi buat para ayah hari ini, buat para abah, buat para papa hari ini, kita belajar banyak dari sosok tadi Om Benny Likumahua, itu Papa Barry. Iya, jadi nilai-nilainya, nilai ketegasannya, tetapi juga kelembutan yang luar biasa di sana. Ya, nilai demokrasi, tetapi juga nilai-nilai yang arahan juga yang bagus, yang diberikan di situ ya sebagai seorang ayah. Dan ini nilai-nilai yang sangat-sangat keren sekali. Jadi Abah harap semua kita bisa belajar tentunya. Nah, tentunya of course sekali lagi tidak ada ayah yang sempurna. Kita semua sedang dalam proses terus ya sama-sama. Jadi kalau mungkin saudara sebagai ayah, sebagai suami mungkin hari ini merasa wow,
saya sangat jauh sekali dari apa yang diceritakan tadi. Hey, that's okay. Selama engkau hidup, engkau belum selesai. Amen. Masih selalu ada harapan untuk kita berubah. Amen. Selalu ada harapan buat hari esok untuk menjadi suami yang lebih baik, menjadi ayah yang lebih baik. Amen. Barry punya contoh teladan yang sangat keren. Abah nggak punya. Abah nggak punya. Ya, karena beberapa mungkin tahu Abah dibesarkan dalam keluarga yang cerai, nggak pernah tahu apanya pelukan dari seorang ayah. Ya, dengan mamah juga jarang ketemu, besar dengan kakek nenek. Ya, tapi itu tidak menghalangi untuk Abah kemudian punya keinginan untuk menjadi ayah yang terbaik buat kedua anak Abah. Sebetulnya itu sebuah insting dasar sebenarnya dari seorang ayah, dari seorang pria, dari orang tua. Keinginan untuk memberi yang terbaik, keinginan untuk anaknya jadi lebih baik dirinya, itu sesuatu yang sangat normal sebenarnya. Ada pada diri setiap ayah. Cuma kadang-kadang tadi keinginan dengan praktek kehidupan memang sangat ditentukan oleh banyak faktor tadi. Ya, selain faktor tentunya ayah jasmani kita yang menjadi teladan yang kita lihat, lingkungan, tapi kemudian yang paling utama adalah ini. Kita punya ayah, segala ayah, dan dia adalah Tuhan yang diumpamakan seperti seorang Abah yang adalah sumber. Dia sumber semua, sumber hidup, sumber inspirasi, sumber prinsip, sumber kebenaran, sumber damai sejahtera, sumber ide, sumber hikmat. Kalau ingin jadi ayah yang hebat, memang yang paling utama adalah harus ketemu dengan ayah yang terhebat. Amen. Yaitu Tuhan sendiri. Dia Abah. Dia sumber, dia penopang, dia segala sesuatu yang saudara perlukan. Sampai jumpa di Ngobrol Bareng Abah di sesi dan episode berikutnya. Dan jangan pernah lupa bahwa saudara punya Abah yang selalu hadir dan siap sedia untuk menolongmu kapan saja engkau membutuhkan. Sampai jumpa di Ngobrol Bareng Abah berikutnya.